Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Kurnia Saputra dengan NPM 2019-21-5096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang periodisasi sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahnya sangat kuat, kokoh dengan perlindungan dari militer. Semua keputusan berterus pada Presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititik beratkan pada angkatan 80-an ini, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Yang berikutnya adalah yang pertama, latar belakang munculnya angkatan 80-an. Sastra 80-an berada di tengah lingkaran yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Tim sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realita sosial politik serta menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Yang kedua, karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan dengan angkatan lain. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya M.H. Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, 135 karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menurut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominisasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa pelopornya. Namun, pada angkatan ini banyak sastrawan yang berperan penting dalam perkembangannya. Di antaranya adalah yang pertama ada Hilman Hariwijaya, yang kedua Margate, yang ketiga N. Hadini, yang keempat Wirawijaja, yang kelima Ahmadun Yosiarvanda. Berikut adalah kualitas sastra angkatan 80-an.
Setiap angkatan karya sastra pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti pada angkatan 80-an. Kelebihan karya sastra angkatan 80-an yang berikut. Yang pertama, memiliki wawasan estetik yang luas. Yang kedua, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Yang ketiga, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Yang keempat, periode 80-an ini merupakan sastra dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Yang kelima, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Yang keenam, periode 80-an ini karya sastra film juga berkembang pesat. Dan yang ketujuh, karya sastra era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Kekurangan sastra angkatan 80-an. Yang pertama, karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Yang kedua, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi. Yang ketiga, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Oke, kita lanjut. Sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. Adanya pembaruan dalam berbagai genre yang muncul menandai periode ini. Setelah melewati masa-masa yang penuh konflik, kesusastraan di Indonesia menampaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa akibat tidak ada tuntutan mengikuti garis tertentu, sehingga hal ini memberikan kebebasan sastrawan untuk berekspresi. Sedangkan menurut Ajib Rosidi, ciri khas yang menandai kehidupan sastra setelah gagalnya coup etat Gestapo ialah munculnya kebebasan pengarang untuk melakukan eksperimen-eksperimen hampir tanpa batas. Sastra eksperimentasi didorong oleh banyaknya minat anak muda menulis karya sastra, sementara minimnya media kreativitas karena majalah sastra satu-satunya yaitu Harrison. Akibatnya, majalah sastra tersebut tidak dapat menampung semua puisi-puisi yang dikirimnya. Pengarang yang muncul di majalah tersebut hanyalah pengarang-pengarang yang sudah mapan. Persaingan dan perjuangan untuk tampil itulah yang melahirkan puisi embeling yang dikenal juga dengan sebutan puisi lagu, puisi awam, puisi pop, puisi setengah matang, puisi jengki, dan sebagainya. Adapun majalah yang memuat puisi tersebut ialah Aktuil, Stok, Top, dan Junior. Yang selanjutnya ada kredo puisi. Kata-kata bukanlah alat menghantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas. Kalau diumpamakan dengan kursi, kata adalah kursi itu sendiri dan bukan alat untuk duduk. Kalau diumpamakan dengan pisau, dia adalah pisau itu sendiri dan bukan alat untuk memotong atau menikam. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lakuk yang membelenggunya seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain. Seperti moral, kata dibebankan masyarakat pada kata tertentu dengan dianggap kotor atau obscene, serta penjajahan gramatikan. Bila kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan. Dengan kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri, dan menentukan kemauannya sendiri. Pendekatan yang kreatif bisa timbul karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba karena kata yang dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian
tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya, maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Yang kreatif, eksperimentasi dalam jenis karya sastra lain seperti cerpen terasa pada kurun 70-an. Inilah kurun di mana gairah untuk melakukan eksperimentasi terasa menyala-nyala. Kehadiran majalah Horizon menjadi signifikan di sini. Eksperimentasi pada penulis yang banyak dipublikasikan lewat Horizon itu mengarah pada 3 hal. Yang pertama, pada upaya menemukan bentuk gaya berbahasa di mana gaya bahasa menjadi sentrum pencitraan, sehingga bahasalah yang kemudian membentuk setiap anasir cerita. Cerpen-cerpen teror Putu Wijaya seperti Sepi atau Maya memperlihatkan hal itu. Tetapi hal ini juga sangat terasa pada cerpen-cerpen Wildan Yatim yang tenang dan kaya detail, atau bahkan pada cerpen 1000 Kuna-Kuna Iman Hatam Umar Khayyam, di mana suasana dalam cerita ditentukan oleh gaya bahasa. Yang kedua, upaya untuk menentukan bentuk-bentuk teknik pencitraan menyangkut penokohan dan struktur atau alur cerita, di mana efek-efek dramatik cerita kemudian banyak dihasilkan melalui teknik-teknik penceritaan itu. Kita bisa melihat teknik repetisi penceritaan pada cerpen Sukri Membawa Pisau Belati, Hamsat Rangkuti, atau pada cerpen Garong Taufik Ismail. Yang ketiga, pada upaya mengeksplorisasi bentuk tipografi penceritaan di mana elemen-elemen visual dari huruf tanda baca sangat mempengaruhi struktur penulisan cerita, dan bagaimana cerita itu ditampilkan secara visual sehingga cerita bisa saja memakai elemen rupa sebagai bagian strukturnya. Yang berikutnya nomor 3, pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda terhadap kemapanan majalah Horizon maupun kemapanan pengarang-pengarang senior adalah pengadilan puisi. Acara yang diadakan di Bandung 8 September 1974 untuk mengadili puisi mutakhir. Penyelenggaranya Yayasan Arena mengambil tempat di kampus Universitas Parahyang. Dalam acara itu bertindak sebagai hakim ketua Senonto Yuliman, hakim anggota Darmanto JT Jaksa, Slamet Kirmanto pembela, Taufik Ismail, dan saksi sejumlah pengarang Indonesia. Adapun jawaban dari pengadilan puisi berlangsung ada 13 hari kemudian, pada 21 September 1974. Teater FSUI berlangsung suatu majelis berjudul Jawaban atas Pengadilan Puisi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FSUI. Majelis ini menampilkan 4 pembicara utama, yaitu HB Jasin, MS Tagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono. 4 orang ini menguraikan jawaban pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Menurut Jasin, pengadilan puisi kekanak-kanakan sambil mengajukan argumentasi untuk membela penyair-penyair mapan yang dibelanya seperti W.S. Rendra, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, Subagio Sastrowardoyo, dan Abdul Hadi MW, dan Sutarji Rauzum Bahri. Yang keempat, sastra akademik atau fakultas sastra. Sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat dilepas dari kegiatan kritik sastra. Kegiatan penelahan karya sastra di Indonesia tidak bisa dilepas dari peran para kritikus yang berasal dari kalangan akademik yang hasil kajian dikenal sebagai kritik akademik. Banyak sumbangan yang diberikan kalangan akademik dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Telah mereka terhadap karya sastra Indonesia memberikan sumbangan yang besar pada berbagai permasalahan kesusastraan di Indonesia.
Perlu dicatat, pokok dan tokoh karya A. Theo dan Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai karya H.B. Yasin mengawali tradisi kritik akademik Indonesia. Setelah itu, muncul beberapa buku yang awalnya skripsi sarjana mahasiswa dan beberapa penelitian yang berasal fakultas seperti disebut di atas yang berasal Universitas Indonesia, misalnya JNU Nasution, Sitor Situmorang sebagai penyair dan penulis cerita pendek dan pujangga Sanusi Pane, MS Sutagalu menulis Jalan Tak Ujung, Mukhtar Lubis dan Tanggapan Dunia Asrul Sani, sedangkan karya Boen Umarjati menulis roman Ateis, Ahdiat, serta Miharja dan bentuk lakon dalam sastra Indonesia. Dari Universitas Gadjah Mada melahirkan beberapa gagasan dalam bidang kritik sastra Indonesia modern. Sedangkan yang berasal dari Universitas Pajajaran adalah Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia pada tahun 1969 yang disusun oleh Ajib Rosidi, dosen mata kuliah sejarah sastra di kampus tersebut. Para penatarnya diantara A. Theo, Belanda, S.O. Robson, Australia, dan Boen S. Umarjati, Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pada pengajar yang juga adalah sastra, maka dibentuklah Himpunan Sastra Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Organisasi ini juga bertujuan menjalin komunikasi para sarjana kesusastraan dan pengembangan ilmu sastra di Indonesia. HISKI digagas pada suatu penataran di Tugu Bogor pada November 1984. Kemudian dirumuskan anggaran dasarnya pada 3 Februari 1987 oleh Sapardi Djoko Damono, Zulfa Hanum, Ali Imron, M. Nurdin Matri, Muhadi Prayitno, Liberty P. Sihombing, Widya Pradipta, dan Muhsin Ahmad. Terpilih sebagai ketua umum pertama adalah Sapardi Djoko Damono. Kegiatan HISKI yang diselenggarakan secara rutin adalah Pertemuan Ilmiah Nasional atau PILNAS. PILNAS pertama dilaksanakan di Jakarta Februari 1987. Selanjutnya PILNAS dilaksanakan setiap tahun di beberapa kota secara bergiliran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.